Ya, shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan membahas terkait dengan apakah mujizat itu masih ada. Saudara, sebagian orang Kristen mengatakan bahwa mujizat itu hanya ada pada zaman Tuhan Yesus. Jadi sudah tidak ada lagi pada zaman kita. Jadi jangan selalu percaya kepada mujizat. Kira-kira seperti itu. Tapi apakah benar mujizat itu sudah tidak ada? Jawaban saya, yang pertama, kalau yang mengatakan bahwa mujizat itu sudah tidak ada dan hanya ada pada zaman Tuhan Yesus, pertanyaan saya, coba tunjukkan kepada saya di mana ayat Alkitab yang mengatakan mujizat itu sudah dibatalkan oleh Tuhan Yesus. Ini pertanyaan yang perlu dipikirkan oleh orang yang mengatakan mujizat tidak ada lagi, tidak perlu mujizat. Nah, kalau dia mengatakan seperti itu, tunjukkan satu ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa mujizat itu tidak ada. Dan yang kedua, kalau saudara mengatakan mujizat itu tidak ada dan ada hanya pada zaman Tuhan Yesus, maka sebenarnya Anda tidak merasa atau Anda mungkin saja pikun ya. Makanya tidak bisa melihat mujizat yang Anda alami saat ini. Atau mungkin Anda juga tidak peka terhadap mujizat Tuhan atas hidupmu. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Karena sebenarnya di dalam kehidupan kita setiap hari, mujizat itu kita sedang alami. Kalau kita masih bisa bernapas, itu adalah mujizat, saudara. Jadi jangan menunggu, mujizat itu ketika dia mungkin sakit sembuh. Ya, ketika dia butuh uang, Tuhan adakan uang itu ada. Tidak seperti itu. Mujizat itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Kalau tangan kita masih bisa bergerak seperti ini, nadi kita masih ada seperti ini, berarti itu mujizat. Jadi jangan kau berspekulasi bahwa mujizat itu seperti apa. Saudara, mujizat itu adalah ketika kamu bisa berbicara seperti ini, ketika kamu bisa melihat, ketika nadimu masih bergetar ya, ketika napasmu masih ada, itulah mujizat, saudara. Nah, jadi saudara harus perlu pahami ini dengan baik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalau saudara mengatakan mujizat itu tidak ada. Sebenarnya yang pertama, Anda sebenarnya tidak percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang di dalam Kristus, Allah yang benar. Mengapa demikian? Karena kalau kita baca di dalam Alkitab, khususnya dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16b, di sana dikatakan doa orang benar itu besar kuasanya jika dengan yakin didoakan. Jadi saudara, kalau kita adalah orang Kristen, kita doa dengan sungguh-sungguh, pasti mujizat terjadi atas hidup kita. Tapi ada orang yang mungkin mengatakan, saya sudah berdoa berulang-ulang, tapi saya belum menikmati mujizat Tuhan itu. Sebenarnya jawabannya sederhana. Karena saudara tidak percaya akan mujizat itu ada. Karena saudara tidak beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau saudara tidak beriman sungguh-sungguh, bagaimana saudara bisa menikmati mujizat Tuhan itu dan melihat mujizat Tuhan itu? Dan saudara harus peka terhadap mujizat Tuhan itu. Itu yang perlu saudara ketahui. Karena kalau kita baca di dalam Alkitab ya, Mazmur 77 ayat mengatakan bahwa Allah itu mengadakan keajaiban-keajaiban. Itu dalam Mazmur. Bahkan dalam Keluaran ya, Keluaran 15. Itu dengan ayat yang ke-11 itu mengatakan bahwa Allah mengadakan keajaiban-keajaiban. Jadi keajaiban itu datang dari Allah. Dan sebenarnya sampai hari ini, mujizat, keajaiban itu tetap ada. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama, yang dari dulu
sekarang, sampai selama-lama, dia tetap sama. Alkitab mengatakan bahwa Kristus itu sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap sama. Maka itu iman kita harus memang betul-betul adalah iman yang hidup. Iman yang memang betul-betul mempercayakan hidupnya kepada Allah yang hidup. Jangan hanya mempercayakan hidup kita setengah, sebagian. Tapi kita harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jika hari ini mungkin saudara mengalami kelemahan, minta sama pemberi kekuatan, yaitu Tuhan, Yesus. Minta sama Yesus, karena dialah yang akan memberikan kamu kekuatan. Kalau kamu sedang sakit, minta kesembuhan, karena dia adalah dokter di atas segala dokter. Kalau mungkin Anda sedang mengalami kehancuran batin, minta kekuatan. Karena dia adalah pengharapan yang pasti. Dia akan memberikan pengharapan kepada saudara. Jika saudara bergumul dengan masa depan saudara, minta sama dia. Karena apa? Karena ketika kita minta kepada dia, yang adalah yang punya masa depan itu, maka dia akan menyediakan. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa masa depan orang percaya sudah disediakan oleh Tuhan. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan dan andalkanlah Tuhan dalam kehidupanmu. Karena kalau kamu mengandalkan manusia, maka manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.